Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan dari materi pemahaman bacaan dan menulis dari nomor 21 sampai 40. Simak baik-baik ya. Nomor 21, pertanyaannya adalah penulisan kata-kata yang dicetak miring pada kalimat di bawah ini benar, kecuali karena pada opsi jawaban di sini tidak ada kalimat atau kata yang bercetak miring, maka kita harus mencari kalimat atau kata yang terdapat penulisan yang kurang tepat. Karena pada pertanyaannya itu kalimat di bawah ini benar, kecuali jadi kita harus mencari kata yang penulisannya kurang benar. Jawabannya adalah B, yaitu pada kata antara kota. Jika kita ingin menulis kata antara kota, itu dibuat secara terpisah. Kedua kata tersebut kita tulis secara terpisah, kecuali penggunaan kata antar kota. Jika terdapat penggunaan kata antar kota, maka harus ditulis secara tidak terpisah atau disambungkan. Selanjutnya nomor 22. Pertanyaannya adalah, kata-kata yang dicetak miring di bawah ini adalah kata-kata serapan yang ditulis secara benar, kecuali coba kita perhatikan kembali pada opsi A itu kata yang dicetak miring adalah zoologi. Pada opsi B itu kongres. Pada opsi C adalah agraris. Pada opsi D adalah akulturasi. Pada opsi E adalah akuarium. Nah, di sini kita mencari kata-kata serapan yang ditulis secara tidak benar. Jawabannya adalah B. Karena penulisan kongres itu salah. Yang benar adalah kongres. Jawabannya adalah B. Untuk nomor 23, pertanyaannya adalah pasangan huruf kapital di bawah ini benar, kecuali jawabannya adalah B, yaitu pada kalimat kita harus menghormati bapak dan ibu kita. Seharusnya kata bapak dan ibu ini tidak perlu ditulis secara kapital karena ini tidak termasuk kalimat sapaan. Jadi penulisan bapak dan ibu cukup menggunakan huruf kecil saja, bukan huruf kapital. Jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya adalah nomor 24. Pertanyaannya adalah, makna pembentukan kata pada kata meminjamkan dalam kalimat. Karena kebutuhan akan dana yang cukup besar, teman akrab saya meminjamkan adik saya uang di bank. Kalimat tersebut sama dengan makna pembentukan kata bercetak miring dalam kalimat. Jawabannya adalah E, yaitu pada kalimat saya menjualkan tetangga tanah yang selama ini tidak laku-laku. Nah, pada kedua kalimat tersebut terdapat persamaan makna pada kata meminjamkan dan menjualkan, karena kedua kata tersebut sama-sama bermakna yaitu berbuat sesuatu untuk orang lain. Jadi terdapat persamaan makna pada kata meminjamkan dan menjualkan. Jawabannya adalah E. Selanjutnya adalah nomor 5. Kalimat berikut dapat dipakai untuk komunikasi resmi, kecuali jawabannya adalah E, yaitu pada kalimat para peserta-peserta ujian ini diharap mengisi kesediaan untuk mengikuti ujian secara tertib. Karena pada opsi jawaban E ini terdapat kata yang ditulis secara berulang, yaitu pada kata para peserta-peserta. Seharusnya penulisan yang benar adalah para peserta ujian, karena tidak perlu adanya penulisan kata secara berulang, sehingga menyebabkan kalimat tersebut tidak efektif. Selanjutnya adalah nomor 6. Pertanyaannya adalah, kalimat-kalimat berikut tidak dapat dipakai untuk komunikasi resmi, kecuali jawabannya adalah E. Jadi pada nomor 26 ini kita mencari jawaban yang kalimatnya paling efektif, yaitu terdapat pada kalimat E. Pengumuman penerimaan mahasiswa baru itu akan dimuat di beberapa surat kabar lokal dan nasional. Karena jawaban E ini yang paling tepat. Selanjutnya adalah nomor 27. Pertanyaannya adalah, kata yang tepat untuk menggabungkan dua kalimat di atas adalah, jawabannya adalah D. Jadi, pernyataan 1 dan pernyataan 2 ini dapat kita sambungkan dengan kata sehingga akan menjadi hubungan sebab akibat dan akan menghasilkan sebuah kalimat
seperti ini. Kader-kader partai ini pada umumnya masih berusia muda, sehingga kehadiran Dewan Pakar sangat diperlukan untuk memberikan arahan dan konsep perjuangan para kader muda. Seperti itu. Jadi jawabnya adalah D. Selanjutnya adalah nomor 28. Pertanyaannya adalah kalimat di bawah ini yang mengandung ungkapan adalah, jawabannya adalah B. Peristiwa tersebut dapat dibaca dalam buku putih. Nah, kalimat ini termasuk pada kalimat ungkapan karena pada kata buku putih ini dianggap sebagai kata yang mengandung arti buku yang memiliki sejarah untuk suatu peristiwa. Nah, jadi buku putih ini mengungkapkan sejarah suatu peristiwa begitu. Jadi termasuk ke dalam kalimat ungkapan. Selanjutnya adalah nomor 29. Pertanyaannya adalah, kini lembaga penelitian itu telah dilengkapi dengan banyak peralatan sophisticated. Padanan kata yang tepat dari sophisticated dalam kalimat itu adalah, padanan kata itu sama dengan sinonim. Jadi sinonim kata dari sophisticated ini adalah, jawabannya adalah B, yaitu canggih. Jadi sophisticated ini artinya adalah canggih gitu. Jawabannya adalah B. Nomor 30, pertanyaannya adalah, Anda mempunyai sahabat yang baik. Ia berhasil meraih predikat siswa teladan. Informasi ucapan selamat yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah, jawaban yang paling tepat adalah D. Jadi kalimat ucapan selamat yang paling tepat adalah, selamat berbahagia karena Anda sudah berhasil menjadi siswa teladan. Jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya adalah nomor 31. Pertanyaannya adalah, tanda koma digunakan secara benar dalam kalimat berikut kecuali, jawabannya adalah B. Namun, perlu disadari bahwa ego pribadi harus dikendalikan agar tidak merugikan orang lain. Nah, penggunaan tanda koma yang benar ini seharusnya disimpan setelah kata namun. Namun, perlu disadari bahwa ego pribadi harus dikendalikan agar tidak merugikan orang lain. Titik. Begitu, jawabannya adalah B. Pertanyaannya adalah, penulisan jabatan, pangkat, dan tanda baca dalam kalimat di atas tidak benar. Cara penulisan yang benar untuk kalimat di atas adalah, jawabannya adalah D. Yaitu seperti ini. Kepala Kepolisian Sektor Malimping, Inspektur 1 Jamal, membenarkan kasus pembunuhan di Desa Sukamanah. Jawabannya adalah D. Nomor 33, terdapat suatu kalimat yaitu, lokasinya sangat kurang menguntungkan, tetapi keindahannya sangat memukau. Nah, pertanyaannya adalah, arti imbuhan ke-an pada kata keindahan dalam kalimat di atas terdapat juga pada kata yang bercetak miring dalam kalimat. Jawabannya adalah C. Jadi kalimat pertanyaannya dan kalimat C ini memiliki persamaan makna, yaitu makna kata sifat yang menjelaskan suatu hal gitu, seperti keindahan yang sangat memukau, kearifan yang tinggi itu memiliki kesamaan kata sifat mengenai suatu hal. Jadi jawabannya adalah C, karena terdapat persamaan makna pada imbuhannya tersebut. Nomor 34, pertanyaannya adalah, bentuk kata yang dicetak miring dalam kalimat-kalimat di bawah ini baku, kecuali. Jadi kita harus mencari kalimat atau opsi jawaban yang tidak baku, yang kalimatnya tidak baku. Jawabannya adalah C. Acara itu sangat menarik dikarenakan dipersiapkan dengan baik. Nah, kata yang tidak bakunya ini terdapat pada kata dikarenakan. Seharusnya jawaban yang tepat adalah, acara itu sangat menarik karena dipersiapkan dengan baik, bukan dikarenakan. Nomor 35. Analisisnya tentang sesuatu sangat tajam, sehingga ia selalu berhasil melakukan persiapan penanganan apa yang akan terjadi. Istilah yang tepat untuk menamai tindakan yang terkandung dalam kalimat di atas adalah, jawabannya adalah A, yaitu antisipasi. Karena kalimat tersebut ini menggambarkan mengenai perhitungan atau memperhitungkan hal-hal yang akan terjadi
atau seperti mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi? Jawabannya adalah A. Nomor 36. Hasil penggabungan ketiga kalimat di atas yang sesuai dengan gagasan pokok, para pegawai pemerintahan negara tersebut mengamati adat istiadat dan kehidupan sosial bangsa di daerah jajahan adalah, jawaban yang paling tepat adalah D. Jadi kalimat-kalimat di atas dapat digabung sehingga menghasilkan kalimat seperti ini. Berhadapan dengan bangsa di daerah jajahan, para pegawai pemerintahan negara tersebut mengamati adat istiadat dan kehidupan sosial bangsa di daerah jajahan yang berbeda dengan apa yang ada di negara asal mereka. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 37. Jalan-jalan berlubang sangat menghambat perjalanan saat arus lalu lintas dan arah berlawanan yang cukup padat. Kata yang tepat untuk melengkapi kedua pernyataan di atas adalah, jawabannya adalah C, yaitu apalagi. Kata apalagi ini dapat menjadi penghubung untuk melengkapi kedua pernyataan di atas. Jadi akan menghasilkan sebuah kalimat seperti ini. Jalan-jalan berlubang sangat menghambat perjalanan, apalagi saat arus lalu lintas dan arah berlawanan yang cukup padat. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 38. Susunlah ketujuh rangkaian kata berikut sehingga menjadi sebuah kalimat. Nah, susunan yang paling tepat adalah, jawabannya adalah C. Akan menghasilkan sebuah kalimat seperti ini. Keterbukaan dan penerimaan menjadi falsafah keakraban. Beberapa pepatah itu yang mencerminkan bahwa masyarakat di desa ini tulus terhadap masyarakat pendatang dan tamu yang bermaksud baik. Nomor 39. Dengan perubahan zaman, telah menuntut para pendidik untuk mencari metode-metode mengajar yang baru. Kalimat di atas tidak baku. Kalimat tersebut dapat dijadikan kalimat baku dengan, jawabannya adalah C, yaitu menghilangkan kata dengan. Jadi akan menjadi kalimat baku seperti ini. Perubahan zaman telah menuntut para pendidik untuk mencari metode-metode mengajar yang baru. Jawabannya adalah C. Nomor terakhir yaitu nomor 40. Jika setiap kelompok bertahan pada pendapatnya masing-masing, yang pasti sidang akan menghadapi deadlock dalam pengambilan keputusan. Kata yang tepat untuk menggantikan kata deadlock dalam kalimat tersebut adalah, jawabannya adalah D, jalan buntu. Nah, arti kata deadlock ini sama dengan jalan buntu. Begitu. Baik, cukup sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.